1840-2010-27. Saya dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan memaparkan tentang pengujian pengemasan produk. Baiklah, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Slide pertama ini adalah tujuan dari pengemasan. Nah, tujuan dari pengemasan ini adalah agar produk yang diproduksi tidak mengalami masalah, misalnya masalah dari kerusakan, perubahan kualitas, warna, dan bau. Karena kualitas kemasan yang baik harus dapat mendukung produk dalam melewati masa kadaluarsanya. Selanjutnya itu ada peralatan dan norma pengujian. Nah, yang pertama ada identifikasi bahan kemasan. Maksudnya identifikasi bahan kemasan ini kita harus mengetahui produk yang kita produksi menggunakan kemasan apa. Misalnya sarden ini kita kemas menggunakan kemasan kaleng. Tujuannya agar sarden ini tetap awet dan tahan dari kerusakan, misalnya dari tahan banting ataupun lainnya. Selanjutnya itu adalah pertimbangan dalam pemilihan bahan kemasan yang akan digunakan. Yang ketiga, mengevaluasi penampakan bahan pengemasan pada akhir pengemasan jika pengemas kontak langsung dengan bahan. Yang keempat, menentukan daya tahan bahan pengemas melalui penanganan normal atau tidak normal. Selanjutnya, di sini ada metode pengujian yang dikembangkan oleh industri pengemas yang tergabung dalam asosiasi. Yang pertama itu ASTM, American Society for Materials. Nah, ASTM ini merupakan organisasi internasional sukarela yang mengembangkan standarisasi teknik organisasi untuk material, produk, sistem, dan jasa. ASTM ini dibentuk oleh kelompok insinyur dan ilmuwan Amerika pada tahun 1898 yang digunakan untuk acuan standar merancang atau merekayasa sesuatu. Nah, ASTM ini dipimpin oleh kimiawan Carlos Benjamin Dudley untuk mengatasi seringnya terjadi masalah pada rel kereta api. Metode pengujian selanjutnya itu ada TAPI. Nah, TAPI adalah asosiasi terkemuka untuk industri pulp, kertas, pengemasan, dan konversi di seluruh dunia. Selanjutnya ada FPA. FPA ini Flexible Packaging Association, merupakan asosiasi pengemasan fleksibel yang bertujuan menghubungkan, memajukan, dan memimpin industri pengemasan fleksibel. Selanjutnya ada metode pengujian ABA, American Boxboard Association, Asosiasi Papan Kotak Amerika. Selanjutnya metode pengujian NSTC, National Safe Transit Committee. NSTC ini adalah Komite Transit Nasional yang aman digunakan. Selanjutnya di sini adalah 10 jenis produk dengan kemasannya. Yang pertama itu ada jenis kemasan kotak. Nah, kemasan kotak ini ada produk milk, ada teh kotak dan ultra milk. Selanjutnya ada kemasan kaleng. Yang pertama ada Fanta, Sardens, Naturium Royal. Nah, di sini ada berbagai jenis produk yang menggunakan kemasan kaleng. Selanjutnya ada jenis kemasan kaca. Nah, di sini yang pertama ada buah yang dimasukkan ke dalam kaca, kemudian ada sambal ABC menggunakan botol kaca, ada minuman Coca-Cola yang juga menggunakan kemasan kaca. Kemudian ada jenis kemasan plastik. Yang pertama produknya itu adalah garam, yang kedua ada mie instan. Di sini ada metode pengemasan plastik. Nah, yang pertama itu ada leak test atau tes kebocoran. Nah, leak test ini dilakukan untuk mengetahui apakah plastik yang kita gunakan bocor atau tidak saat dilakukan pengemasan sampai dengan produk itu dipasarkan. Kemudian ada drop test dilakukan untuk mengevaluasi apakah kemasan yang sudah terisi produk tahan terhadap hentakan, tidak pecah, penyok, lepas tutupnya pada saat terjatuh.
Kemasan ini diuji dengan menghentakkan produk untuk melihat apakah produk itu tahan atau tidak. Selanjutnya ada fat test. Fat test ini kepudaran warna. Ketahanan warna kemasan terhadap sinar matahari perlu dites. Karena biasanya kan terjadi saat produk telah dipasarkan, terjadi kepudaran warna kemasan. Penyebab utamanya itu biasanya adalah cahaya matahari, sehingga perlu diuji kepudaran warnanya. Metode pengujian kemasan kaleng. Yang pertama itu ada Product Packing Samplability Test yang bertujuan untuk melihat apakah kebocoran produk dan kemasannya. Yang kedua, staging test. Staging test ini untuk melihat ketahanan produk pada saat penyimpanan di gudang. Kemudian ada X test atau tes kebocoran. Yang keempat, drop test dilakukan untuk mengevaluasi apakah kemasan yang sudah terisi produk tahan terhadap hentakan, tidak pecah, penyok, lepas tutup atau pecah pada saat terjatuh. Selanjutnya itu ada metode yang digunakan dalam pengujian kemasan kaca. Yang pertama itu ada staging test. Nah, staging test ini adalah pengujian untuk melihat ketahanan produk. Jadi pada saat disimpan di gudang. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.